Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-107. Kita akan membaca di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, tema yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu ingat ada Tuhan. Mazmur pasal yang 107 ayat yang pertama sampai yang ketiga saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat dan dari utara dan dari selatan. Nah, Mazmur ini jelas mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik karena besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur ini menjelaskan bahwa biarlah kehidupan kita mau sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang melepaskan kita dari segala kesesakan kita, dari segala belenggu dosa kita. Tuhan yang menyelesaikan kita semua. Tuhan yang menarik kita, yang mengumpulkan kita dari segala penjuru bumi. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mengingat akan Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur ini menasehatkan kepada kita umat yang telah ditebus Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur pada Tuhan karena keselamatan yang Ia berikan dan pertolongan yang kita terima daripadanya. Dalam Mazmur ini kita bisa melihat ada 4 contoh yang bisa kita baca di mana Allah menyatakan kuasanya atas kesulitan-kesulitan yang dialami oleh umat-umatnya, oleh kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Yaitu kita bisa lihat mulai di ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Itu di sana ada kelaparan. Dan yang kedua ada dahaga, ada perhambaan, sakit keras, bahkan sampai hampir mati, dan dalam bahaya badai. Kalau kita baca di keseluruhan pasal 107 ini, kita bisa melihat itu ada 4 contoh. Mazmur ini sangat berkaitan erat dengan kita, sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita saat-saat ini, karena kita tahu di mana ada begitu banyak kesulitan. Kita tahu apalagi ekonomi mungkin kita tahu bersama, yaitu minyak goreng yang sedang naik ya, dan juga harga bensin yang sedang naik. Itu sangat mempengaruhi ekonomi di dalam kehidupan kita, yang tadinya kita bisa menggunakan uang itu untuk nabung atau irit atau menggunakan di tempat yang lain, tapi karena ada pangan yang naik, minyak goreng naik, bensin naik, itu membuat pengeluaran kita lebih besar, pengeluaran kita lebih banyak. Nah, itu adalah satu kesulitan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi bukan hanya itu saja, masih ada banyak yang lain lagi kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami, bukan hanya sekedar dari sektor ekonomi, tapi juga di dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan pribadi kita ada mengalami sesuatu kesulitan. Mungkin saya tidak bisa sebutkan kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan. Kita yang mengetahui sendiri apa yang menjadi kesulitan dalam kehidupan kita. Nah, yang Mazmur ajarkan di sini adalah berseru kepada Tuhan. Lalu kita baca di ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Nah, kita masuk di dalam poin yaitu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, berseru kepada Tuhan, mengingat akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita.
dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita melihat di ayat yang keempat sampai yang keenam ini, ada orang yang mengembara di padang belantara. Ia mengalami kelaparan dan kehausan, kelaparan dan dahaga. Tapi ketika ia berseru-seru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, kita melihat ia dilepaskan oleh Tuhan dari laparnya itu, dari kecemasannya, sehingga ia tidak lagi berada dalam masa-masa kesulitannya. Ia bisa dilepaskan oleh Tuhan, ia ditolong oleh Tuhan dari masa kesusahan yang ia alami. Nah, kalau kita lihat lagi contoh selanjutnya di ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Kita melihat contoh yang kedua, itu sama. Mereka dalam masalah kesulitan dalam kehidupan mereka, ada cobaan dalam kehidupan mereka yang begitu sangat sakit di dalam kehidupan mereka rasakan. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Kembali kita lihat Tuhan melepaskan mereka dari kesesakannya. Kita lihat di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Kalau kita baca di sana 17 sampai 19, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kita lihat ada orang yang berbuat dosa, mungkin banyak kejahatan-kejahatan yang ia lakukan, sehingga ia masuk dalam masalah kehidupannya, sehingga ia masuk dalam masa kesulitannya karena dosa-dosa, perbuatan-perbuatan jahat yang ia lakukan. Tetapi ketika ia percaya kepada Tuhan, lalu ia berseru kepada Tuhan, ia membuka imannya, membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan, dan ia berseru kepada Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan mendengarkan apa yang menjadi seruan dan doa setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kita melihat maka Tuhan dalam kesesakan mereka, diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka dari kecemasan mereka, dari ketakutan mereka dalam kehidupan mereka. Ayat yang ketiga sampai yang ayat yang ke-33 sampai yang ke-42, yaitu kalau kita baca di situ adalah berkat bagi orang-orang yang berseru pada Tuhan, tetapi celaka bagi orang-orang jahat. Kita mau belajar bahwa ketika kehidupan kita dalam masalah kesulitan, kita ingat ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita berseru. Dari contoh yang kita baca tadi, kita melihat meski dalam kesesakan, dalam kesulitan, ketika kita percaya kepada Tuhan, lalu kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan melepaskan apa yang sedang menjadi beban kita, sedang menjadi persoalan kita, sedang menjadi masalah kita. Tuhan melepaskan itu semua dari kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Tapi tidak lupa kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah menerima berkat yang daripada Tuhan, kita menerima keselamatan daripada Tuhan, kita hanya mau menerima keselamatan saja, tetapi tidak mau membalas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita hanya sekedar menerima saja, kita mau yang enak-enaknya saja, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, itu tidak akan diberikan kepada kita kalau kita tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita hanya mau menerima yang enak-enaknya saja. Kita melihat ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 7, di sana bisa dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan,
yang menaruh percayanya kepada Tuhan, diberkati mereka yang mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak mau menaruh diri mereka kepada Tuhan, maka dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, kalau kita baca Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, di sini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri dan menjauhkan dirinya daripada Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau menerima kutuk daripada Tuhan, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuasaan, mengandalkan harta, mengandalkan apa yang kita punya dalam dunia ini, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, bagaimana selama ini hidup yang kita jalani. Nah, jadi mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai tempat yang kita percayai dan kita andalkan? Ini menjadi satu perenungan, menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita sendiri yang tahu hidup kita, bagaimana cara kita melakukan, menjalani hidup kita. Oleh sebab itu kita bisa memperbaiki kehidupan kita lebih lagi kepada Tuhan. Dengan kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa mengubah hidup kita untuk lebih baik lagi dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi kesimpulan di renungan ini yaitu mari kita bersama mengingat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita dan mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri, supaya kita bisa menerima berkat Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan, keselamatan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk renungan firman ini, biarlah renungan ini bisa menjadi pelajaran, menjadi pedoman bagi kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala pujian, syukur, kemuliaan kembali dinaikkan kepadamu. Kami belajar terus Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan terus mau mengingat bahwa ada Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami mau terus berseru-seru kepadamu Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami mengandalkan Engkau, kami yakin dan percaya pertolongan-Mu Engkau berikan kepada kami. Kami menerima berkat-berkat yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami Jemaat GPD El Shaddai Magelang untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun kami di tanah yang rata. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.